Bismillahirrahmanirrahim. Man 'abadahu ta'ala bisyai'in wa huwa Hikmah yang ke-102 menjelaskan orang yang mengabdi atau beribadah kepada Allah karena sesuatu. Beribadahnya mengharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatunya adalah al-thawab. Atau beribadah karena menolak dengan taatnya, menolak atau pengen terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kayak khusyuk lahu dari akhirat. Pengen di akhirat niatnya terhindar atau terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu anhu muta'alliqun yadfa'a. Fama qama bihaqqi awsafihi bal huwa qa'imun bihaddi nafsihi. Fama qama bihaqqi awsafihi. Dilanjutkan redaksinya di musannif, orang yang menjalankan atau melakukan ibadah tanpa menghiraukan haknya Allah, haknya sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa qaimun bihaqqi nafsi. Melainkan orang tersebut hanya memikirkan bagiannya diri sendiri. Pengen ganjaran dan pengen terbebas dari siksa neraka, siksa api neraka. Min jalbi thawabi aw daf'al iqab. Bikhilafi ma idza abadahu li ajli jalalihi. Berbeda masalah ketika niatnya seseorang tersebut beribadah kepada Allah, menjalankan atau melakukan, memberikan sesuai dengan semestinya, yaitu menjalankan, diberikan ibadahnya itu pada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, karena keagungannya Allah, sifat agungnya Allah, wa ma huwa alaihi min mahamidi sifat. Dia beribadah, orang tersebut, karena menjalankan sesuai dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu hak untuk disembah, bukan karena ganjaran dan bukan karena pengen terbebas dari siksa neraka. Aila yusyarikuhu fiha, yang dimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah tidak ada yang menyekutukan, tidak ada duanya. Dia beribadah karena Allah itu hak untuk disembah, itu niatnya. Sama sekali tidak ada niat untuk bagian dirinya. Idman kana kadzalik yastahiqu aw yakhdimu bil ibadati fa inna hinaidin yakunu qaiman bihaqqi awsafihi ay mufiyan laha haqqaha. Karena orang tersebut ketika beribadah karena mengagungkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ibadah tersebut semata-mata karena meladeni ibadahnya itu, meladeni mengabdi sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apanya, tapi karena Allah itu hak untuk disembah. Yakunu qaiman bihaqqi awsafihi fa innahu hina idzin yakunu qaiman bihaqqi awsafihi. Maka orang tersebut melakukan ibadah itu dengan benar, artinya ibadah yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu demikian. Aymu fiyallaha huquqaha, menepati apa yang telah menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi hak-haknya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Faqad auha Allah taala ila Daud alaihi salam.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu atau memberikan wahyu kepada Nabi Daud berhubungan dengan keterangan di atas. Inna audal awdai man abadani li ghairi nawalin lakin apa kene lakin li Liuto lam dapat Lam rububiyah Tuhan. Sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah orang kata firman Allah. Wahyu adalah orang yang menyembah kepadaku bukan karena mencari sesuatu yang selain aku. Ini terus mancing lakin liwatiya rububiyah. Agar tetapi orang tersebut beribadah ya memberikan sesuatu yang memang haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Haknya rububiyah, hak rububiyah. Yaitu menyembah Allah karena Allah itu sebagai Tuhan, karena Allah itu hak untuk disembah. Itulah isi daripada apa yang diwahyukan kepada Nabi Daud adalah orang yang beribadah karena apa? Ibadah kepada Allah bukan karena dirinya tapi karena memberikan hak-haknya sebagai Allah sebagai Tuhan. Wabil hadis la yakun ahadukum kal abdi as-su'a in khafa amila wala kal ajiri as-su'a illam yu'ta al-ujrata lam yakmal. Diterangkan juga di dalam hadis Nabi, la yakun ahadukum kal abdi, wahai umatku, wahai orang-orang, sebagai umatku lah, janganlah engkau seperti seseorang atau salah seorang di antara kalian, ya. Janganlah engkau seperti orang yang mengabdi atau sebagai hamba yang jelek, hamba yang hina, hamba yang jelek, hamba yang jelek akhlaknya, yaitu dia beramal karena takut. Janganlah kau seperti hamba, seperti seorang budak yang beramal itu karena takut, yang beramal karena takut. Artinya, wahai hamba, janganlah engkau mengabdi kepada Allah itu karena takut. Beribadahlah karena Allah, beribadahlah kepada Allah karena memberikan haknya Allah sebagai Tuhan. Wala kal ajiri as-su'a, dan jangan pula kau seperti karyawan atau buruh yang jelek. Yang buruh tersebut tidak pernah beramal, tidak pernah mengerjakan sesuatu pekerjaan sebagai kewajibannya ketika tidak ada gajinya. Jadi jangan kau beramal hanya karena gaji, hanya karena pahala. Ini merupakan nasihat buat kita bahwa jangan seperti hamba yang jelek dan jangan seperti